Shalom anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Miss Nora harapkan kamu tetap sehat ya, dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Hari ini kita mau belajar tematik C, pembelajaran yang kelima, halaman 154 ya. Halaman 154. Nah, kita bisa buka buku kita sama-sama. Kita lihat. Ini tentang daur air ya judulnya. Kita dapat mengamati banyak perubahan benda di alam. Salah satunya adalah peristiwa hujan. Pada peristiwa hujan terjadi beberapa perubahan benda. Coba kamu amati gambar berikut ini. Nah, gambarnya yang mana? Yang ini. Ya, gambarnya yang ini. 4.25. Nah, di situ ada keterangannya. Air hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air di sungai, danau, dan laut. Pada peristiwa penguapan, air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berwujud gas. Ya, air mengalami penguapan karena ada sinar matahari, jadi dia menguap lalu berubah dari cair menjadi uap yang berwujud gas ya. Uap air berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa. Nah, setelah mengalami penguapan, uap airnya itu berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa. Lalu terbentuklah yang namanya awan ya. Awan-awan terus terbentuk dan angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar hingga bertambah tebal dan gelap. Nah, setelah membentuk awan, ditambah lagi dengan adanya angin, membuat awan-awan kecil itu berkumpul menjadi awan yang besar. Sudah besar, lalu dia tebal, ya, tebal dan berwarna gelap. Nah, ini dia tadi nih. Seperti ini ya, airnya mengalami perubahan karena mengalami penguapan ya, karena ada matahari. Lalu dia membentuk butiran-butiran air kecil di angkasa. Ya, sudah itu lalu terbentuklah yang namanya awan. Nah, setelah awan dengan adanya bantuan angin, awan-awan yang kecil ini bertemu ya atau berkumpul menjadi awan yang besar. Lalu awannya itu tebal dan gelap. Nah, seperti ini. Kita pasti sering dong melihat awan yang gelap. Nah, kalau kita lihat awan yang gelap, kita apa yang kita pikirkan? Mungkin yang kita pikirkan adalah, oh sebentar lagi akan turun hujan, gitu kan? Karena awannya udah mulai gelap. Nah, kita lanjutkan ya. Butiran-butiran air kemudian membeku dan berubah menjadi kristal es. Kristal es terus bergerak, bertabrakan, dan saling melekat sehingga bertambah besar dan berat. Ya, dia menjadi awan yang gelap, sudah awannya gelap, lalu bertambah berat dan bertambah besar. Nah, karena sudah terlalu berat, di paragraf yang kedua ya, karena sudah terlalu berat, kristal-kristal es pun berjatuhan. Jika suhu udara di bawahnya berada di bawah titik beku, maka kristal es akan turun berupa kepingan salju. Tetapi jika suhu udara di bawahnya hangat, maka kristal es akan turun berupa air hujan. Lokasi terjadinya hujan bergantung pada pergerakan angin. Nah, karena Indonesia itu memiliki iklim yang tropis ya, jadi yang hangat, maka kristal-kristal es itu yang turun ya, karena udara Indonesia itu kan suhu udaranya hangat ya, maka kristal-kristal es yang jatuh dari udara itu turun berupa air hujan, bukan salju ya, karena di Indonesia iklimnya itu hangat, tropis. Tapi kalau di luar negeri yang iklimnya itu dingin ya, nah maka kristal-kristal es itu yang turun atau yang jatuh itu bisa
menjadi kepingan salju. Seperti itu ya. Nah, jadi kamu bisa lihat dong ya, nih. Dari air mengalami penguapan, lalu membentuk butiran-butiran air kecil di udara dan membentuk awan. Nah, awan ini dengan bantuan angin terbentuklah awan yang besar ya, awan yang besar. Lalu karena awan-awannya sudah besar ini berkumpul membentuk menjadi awan yang gelap dan tebal. Nah, ini seperti ini. Ya, lalu karena ini awannya sudah gelap dan sudah tebal, maka dia karena udaranya di bawahnya ini hangat seperti iklim yang ada di Indonesia ya, hangat, maka dia kristal es itu jatuh atau turun itu berbentuk air hujan, bukan salju ya, air hujan. Nah, begitulah peristiwa terjadinya hujan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya ke halaman 155. Nah, yang ayo diskusinya ini kita jawab bareng-bareng ya, sama-sama. Oke, kamu dapat tulis di buku kamu masing-masing. Oke. Pada peristiwa terjadinya hujan, terjadi 4 kali proses perubahan benda. Lengkapi tabel berikut dengan perubahan-perubahan tersebut sesuai teks sebelumnya. Nomor 1, benda asalnya itu air. Wujud bendanya apa? Air. Cair. Berubah menjadi uap air. Nah, uap air wujud bendanya apa? Gas. Nah, perubahannya mengembun. Ya, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas disebut mengembun. Oke, sudah ditulis ya. Nomor 2, uap air. Uap air itu wujud bendanya apa? Ya, gas. Jangan lupa ya. Berubah menjadi butiran air awan. Nah, butiran air awan ini wujud bendanya apa? Padat. Awan padat ya. Lalu apa perubahannya? Dari gas menjadi padat disebut menghablur. Oke. Nomor 3, butiran air itu wujud bendanya apa? Butiran air cair. Kalau butiran air awan tadi padat ya. Kalau yang nomor 3 ini butiran air, wujud bendanya cair. Berubah menjadi kristal es. Nah, kristal es itu wujud bendanya apa? Padat. Kristal es itu padat ya, es. Perubahannya apa? Dari cair menjadi padat. Membeku. Oke, good. Dan yang terakhir nomor 4, kristal es. Kristal es itu wujud bendanya apa? Padat, benar. Berubah menjadi hujan. Wujud benda hujan itu apa? Cair. Nah, apa perubahannya? Dari padat menjadi cair disebut dengan mencair. Ya. Nih, seperti ini ya isinya ya. Air wujud bendanya cair. Berubah menjadi uap air. Wujud benda uap air apa? Gas. Nah, perubahannya apa? Mengembun. Ya, karena dari cair menjadi gas disebut mengembun. Oke, begitu seterusnya yang seperti tadi Miss Nora sampaikan ya. Yang ayo menulis itu kita skip aja ya. Kita lompati, kita lanjutkan ke halaman 156. Nah, ini masih seputar jam ya. Seputar jam. Nah, sekarang Miss Nora mau menjelaskan secara singkat ya, mengingatkan kamu yang ada di rumah. Satu hari itu ada 24 jam. Ya, satu hari 24 jam. Dimulai dari pukul berapa? 00 atau angka 12. Ya, di angka 12 itu disebut 00. Nah, dari jam 00 sampai ke jam 12 siang, ya, ke siang jam 12 siang itu
termasuk dibilang jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Tapi dari jam 12 siang sampai lagi nanti ke jam 12 malam, nah itu lain lagi. Nah, kalau ke angka satunya jam 13, ke angka 2 jam 14, ke angka 3 jam 15, ke angka 4 itu jam 16 ya. Ke angka 5 itu jam 17. Nah, sebentar, Miss Nora mau jelaskan pakai jam ya. Nah, di tangan Miss Nora ini sudah ada jam. Satu hari itu ada 24 jam. Miss Nora ulangin ya. Nih, dimulai dari jam 12 atau jam 00 disebutnya ya. Jam 00 sampai jam 12 siang ya. Itu namanya 12 jam. Ya. Jam 12 jam. Jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, balik lagi jam 12. Nah, ke angka 1 itu kalau siang disebut dengan jam 13, jam 14, jam 15, jam 16, jam 17, jam 18, jam 19, jam 20. Angka 8 itu 20 ya. Ke angka 9 jam 21, ke angka 10 jam 22, ke angka 11 jam 23. Lalu balik lagi ke angka 12 itu jam 24 atau jam 00. Maka dibilang itu satu hari ada 24 jam ya. Nah, 1 jam itu ada 60 menit. Ya, 1 jam itu 60 menit. Nah, kalau 12 ke 1 itu 5 menit. Kedua 10 menit. Ketiga 15 menit. Keempat 20 menit. Kelima 25 menit. Keenam 30 menit. Ketujuh 35 menit. Kedelapan 40. Ke-9 45. Ke-10 ke-11 55, ke angka 12 60. Jadi 60 menit ya, 1 jam 60 menit. Oke? Sampai di situ bisa diingat ya. Nah, kita perhatikan buku kita halaman 156. Ya, 156. Yang ayo belajarnya. Jam menunjukkan pukul 12:10. Tanda sekolah usai. Saat itu hujan masih turun dengan deras. Hujan turun sejak pukul 8:45 menit. Anak-anak yang tidak membawa payung menunggu hujan reda. Berapa lama hujan turun? Nah, kita lihat di sini ya. Ini jam 8.45. Ini menunjukkan jam 8.45. Ke jam 9, ini kan jarum panjangnya ke angka 9. Supaya jam 9 itu kan jarum panjangnya ke angka 12 ya. Berarti dia ada 5, 10, 15 menit. Ya, perhatikan ya. Karena jarum panjangnya ke angka 9, itu jam 8.45. Nah, diminta ke jam 9. Jam 9 berarti ada 15 menit. Seperti yang Miss Nola tadi sampaikan, 5, 10, 15. Maka dia jam 9 pas. Nah, dari jam 9 sampai ke jam 12 itu ada 3 jam. Kita hitung aja ya. Ini angka 9, ke angka 10 1, ke angka 11 2, ke angka 12 3 nih. Berarti dia jam 9 sampai jam 12 ada 3 jam. Nah, lalu dia kan tadi bilang jam 12:10. Nah, ini jam 12 pas. Berarti kita tarik lagi untuk jarum panjangnya ke angka 10 menit ya. Berarti 5, 10, 10. Berarti jarum panjangnya di angka 2. Nah, jadi mulai dari pukul 8.45 sampai jam 9 itu 15 menit. Jam 9 sampai jam 12 3 jam. Jam 12 sampai jam 12:10 itu ada 10 menit. Tinggal kita jumlahkan. 15 tambah 3 jam
3 jam tambah 15 tambah 10 itu berarti 25 menit ya. 15 menit tambah 10 menit berarti 25 menit. Jadi totalnya adalah 3 jam 25 menit. Miss Nora harapkan bisa ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke yang halaman 157. Oke, ke halaman 157. Nah, yang ayo berlatihnya, Miss Nora mau gambarkan dulu di papan tulis, oke? Kamu perhatikan dengan baik. Ya. Oke, Miss Nora pakai jam aja ya, nggak usah di papan tulis. Nah, nomor 1. Perhatikan ya. Nomor 1 adalah 45 menit sebelum pukul 9 adalah pukul. Nah, kita lihat dulu. 45 menit sebelum pukul 9 adalah pukul. Nah, kita lihat dulu pukul 45. Nih. Ya, Miss Nora mau bikin ini ke jam 9 dulu. Tadi dia bilang jam 9 ya. Nah, nih. Ini jam 9. Untuk nomor 1 ya. 45 menit sebelum pukul 9 berarti kita hitung mundur ya. Mundur. Oke, kalau mundur berarti dia ke kanan ya, ke kiri, oke? Kita mundurin ya, 45 menit. Kita mundurin dia. Oke. 5. Kita mundurin 5 menit. Kita mundurin 10 menit. Kita mundurin 15 menit. Kita mundurin 20 menit. Kita mundurin 25 menit. 30 menit kita mundurin. 35, 40, 45. Nah, jam berapa ini? 45 menit sebelum pukul 9 adalah pukul 8:15 ya. Nomor 1 berarti pukul 8:15 ya. Nih. Berarti di sini kamu tulis pukul 8:15. Nah, nanti kamu gambar jarumnya ya. Jam 8:15 lalu gambar jarumnya jam 9 pas. Oke? Bisa? Ini kita hitung mundur ya yang nomor 1. Lalu yang nomor 2 jam 10 menit setelah pukul 11:10 adalah pukul. Nah, ini kita tinggal jumlahkan, kita tinggal tambahin ya. Pukul 11:10 ditambah 2 jam lewat 10. Berarti pukul 13:20. Ya, itu dijumlahkan ya. Nanti kamu tulis berarti di sini. Nih, ini pukul 11:10, bikin jarumnya seperti ini. Nah, di sini pukul 13:20. Karena 11:20 tambah 2 jam 10 menit berarti jam 13:20. Nah, kalau misalnya jam 13:20 ini siang atau malam? Siang, jam 1 siang ini sebenarnya ya. Tapi kita sebutnya jam 13. Nah, kalau jam 13 itu berarti dia siang hari ya. Oke? Nomor 3 dan nomor 4 itu kamu kerjakan ya, kamu buat sendiri. Oke, kalau sudah kita masuk ke yang B. Hitunglah lamanya hujan berikut dalam satuan menit. Nomor 1, hujan turun pukul 1:20 ya, dan berhenti pukul 1:48 menit. Berapa lama hujan turun? Nah, ini berarti kamu kurangkan ya. Pukul 1:48 menit dikurang pukul 1:20 menit. Jadi berapa menit dia hujannya turun? Oke? Bisa ya?
Ini dikurang. Nomor 2, pukul 23:05 hujan reda. Lalu pukul 1:20 hujan turun lagi. Nah, ini berarti pukul 23 ini masih malam ya. Sementara pukul 1:20 itu berarti dia dini hari. Ya, subuh dini hari. Berapa lama hujan reda? Nah, ini nomor 2. Caranya adalah kamu bisa ikuti seperti yang ini ya, atau bisa seperti yang mau Miss Nora sampaikan. Nah, gini. Pukul 1:20 ke pukul 23:05 itu bisa hitung mundur atau bisa hitung maju ya. Kalau misalnya kamu mau hitung maju, berarti pukul 23:05 sampai pukul 00:05 itu 1 jam. Lalu ke pukul 1:05 itu 2 jam. Lalu 20 kurang 5, 15 menit. Nah, jadi jam 1:05 ke jam 1:20 itu ada 15 menit ya. Jadi 2 jam 15 menit. Oke? Sudah? Atau bisa juga hitung mundur. Misalnya dari pukul 1 ke pukul 00 atau ke jam 12 itu ya. Pukul 1 ke 00 tuh 1 jam. Nah, dari pukul 00 atau pukul 12 ke pukul 23 itu 2 jam. Nah, kamu tinggal kurangin 20 kurang 5 yang untuk menitnya 15. Jadi 2 jam 15 menit untuk nomor 2. Oke? Nah, PR kamu di rumah itu ada di halaman 158. Ini PKN ya. Yang ayo menjawab. Nah, itu PR kamu di rumah, ada 2 soal. Sudah? Kalau sudah, berarti pelajaran kita untuk hari ini selesai. Miss Nora harapkan kamu dalam tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Di rumah aja ya. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.